Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas 6 model soal aljabar yang muncul di TPS UTBK. Bagaimana saja soalnya? Siapkan nulisnya, kita mikir bersama, dan soal ini bisa dikerjakan dalam hitungan detik. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini soal yang pertama, silahkan di pause saja dulu dikerjakan. Berapa detik selesainya? 3 detik? 2 detik? Wah, kalau 2 detik itu berarti tidak dibaca soalnya. Oke, silakan sudah ketemu, silahkan jawab di komentar benar atau salah ya. Oke, kita cek soal yang pertama ini. Jika X ini tidak usah dikhawatirkan, ini hanya syarat agar bentuk ini tidak dalam bentuk yang tidak terdefinisi, karena penyebutnya harus tidak sama dengan 0 ya. Oke, nah maka yang fokus kita di sini adalah hasil kali ini dan ini. Ya udah, kita tinggal kali aja. 4 min x kuadrat per x dikali 3x per x plus 2. Nah, kalau dikalikan satu-satu ini akan lama. Nah, tapi teman-teman tentunya pasti masih ingat dengan cara-cara pemfaktoran. Faktorkan saja suku-suku yang dia berbentuk kuadrat. Oke, ini bisa difaktorkan jadi apa? Ya, 2 min x dan 2 plus x. Oke, per x dikali 3x per x plus 2. Nah, kan sudah beres ini. Ini dan ini kan sama, bisa disederhanakan kan? Oke, x nya bisa disederhanakan juga dengan ini. Oke, berarti tinggal apa? 2 min x dikali sisanya berapa ini? 3. Berarti 6 min 3x. Benar nggak? Oke, ketemu 6 min 3x yang E. Cepet kan? Berapa detik tadi? Oke, begitu teman-teman. Jadi ingat, metode pemfaktoran itu bisa sangat meringkas waktu pengerjaan model soal aljabar yang seperti ini. Kita lanjut ke soal yang kedua, gas. Oke, ini soal yang kedua, kita ketemu soal donat bulat-bulat ada bolong tengahnya ini ya. Ada yang bilang ini mata panda atau apa ya. Oke lah, terserah. Ini saya nyebutnya soal donat aja ini, donat ya. Sudah dikerjakan berapa? Oke, kita tinggal ngikutin aja polanya kok ini. Tinggal ngikutin aja polanya, tinggal kita fokusnya adalah di kecepatan menghitung kita. Oke, kecepatan menghitung kita. Di sini sudah ada aturannya bahwa kalau A donat B ya, A donat B itu adalah 4 min B plus 4 dikali A. Itu maknanya. Nah, sekarang nilai dari 4 donat, 2 donat, berarti kita kerjakan yang donat ini dulu. Oke ya, berarti ini A-nya adalah ini adalah B-nya kan gitu ya. Masukkan saja ke sini, berarti 4 minus B-nya berapa? 1 min E plus ya kan, plus 4 dikali A-nya berapa tadi? 2. Udah hitung aja, 4 minus ini berapa? 5, 10. Jadi ketemu minus 6. Nah, sekarang kita tinggal 4 donat min 6. Nah, ini berarti A-nya, ini B-nya. Sekarang kita masukin aja kayak tadi. Berarti 4 minus B-nya adalah minus 6 plus 4 dikali A-nya adalah 4. Ketemu berapa ini? 4 minus ini minus 2. Minus 2 dikali ini minus 8. Minus 8 berarti tambah jadi 12. Sudah ketemu 12 yang C. Cepet ya. Oke, kita langsung geser ke soal yang ketiga. Oke, ini soal ketiga, hubungan PQ aljabar. Bagaimana teman-teman sudah bisa ngerjakan? Pangkatnya 4, sulit. Waduh, pusing ini. Gimana nih? Dikerjakan apa enggak? Oke, kerjain ya. Oke ya. Kita cek pangkatnya 4, jangan takut, jangan khawatir. Kita langsung fokus saja kemana? Ini X-nya adalah berupa pecahan. Oke, pecahan ya. Nah, sekarang manakah hubungan yang benar ya? Ini berarti kita fokus ke sini dulu. Kita sederhanain dulu. X pangkat 4 min 1 kalau kita faktoran bisa jadi berapa? X kuadrat min 1 dikali X kuadrat plus 1. Loh, kok bisa mas? Ya ini misalkan saja ini A, ini apa? A kan gitu ya. Ini misalkan jadi A kuadrat, A kuadratnya adalah X kuadrat, ini jadi begini. Oke, kita bagi dengan X kuadrat min 1 loh. Seperti yang saya bilang tadi, ada pilihan-pilihan pangkat begini. Biasanya di sisi lain itu ada faktor yang bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita sederhanakan karena ini sama. Jadi tinggal apa? X kuadrat plus 1. Nah, yang satunya apa? X plus 1.
Terus bagaimana? Sekarang kita tanpa menghitung sesuai yang tadi, kita sudah bisa tahu bahwa semakin besar pangkat, ya kan? Duh, kok tahu? Semakin besar pangkat nilainya semakin kecil. Oke, ya kita cek aja. Kalau kita punya nilai setengah, kita pangkatin 1 hasilnya setengah. Kalau kita pangkatin 2 hasilnya jadi 1/4. 1/3 jadi setengah pangkat 3 jadi 1/8. Semakin kecil kan? Berarti pangkatnya semakin besar, nilai itu semakin kecil. Oke, berarti ini pangkatnya besar, nilainya jadi kecil. Ditambah 1 kan, ini juga ditambah 1. Berarti kan sudah ketahuan bahwa begini. Ini lebih kecil daripada yang sini kan gitu. Oke, cepet kan? Yang mana jadi? Loh, P-nya lebih, Q-nya lebih besar ya. Q-nya lebih besar, berarti yang B ya. B, oh. Udah ada batin saya tadi, ternyata ini ya ada Q lebih besar dari B. Yang B, oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Bagaimana? Kita simak. Ini soal yang keempat. Tambah panjang ceritanya ini. Ya deh, bacanya aja sudah 3 detik. Kan nggak mungkin mengerjakannya dalam waktu 3 detik. Ya, berarti kira-kira setengah menit lah ya. Nggak sampai mungkin ya. Coba kita cek. Bacanya aja loh, lumayan. Jumlah pegawai perusahaan 3 kali jumlah pegawai di perusahaan B. Oke ya. Pegawai perusahaan A 3 kali, berarti A tulis saja dalam bentuk begini, lebih cepat 3B kan gitu ya. Jumlah pegawai di perusahaan A dan B adalah ini, A tambah B 92. Nah, yang ditanyakan apa ini? Langsung fokus ke sini, 69, tidak usah kita pikir selisih antara A min B. Berarti Q itu kita minta A min B nya berapa, kita harus tahu itu. Dari mana? Dari sini kita bisa substitusi langsung set. 3B nya kita substitusi sini, jadi ini jadi 3B, jadi 4B, maka jadi 4B. Kalau cepat ngitungnya kan lancar. 92, maka B nya jadi ketemu berapa? 23. Benarkah? Iya, iya 23 ya. B nya 23 loh. Dikalikan 4 kan jadinya iya 92. B nya 23. Berarti A nya itu 3 kali B. Berarti berapa 3 kali ini? Berarti 69. A nya 69. Bener? Iya. Sekarang A min B berarti 69 kurang ini jadi berapa? Jadi berapa? Jadi 46. Bener? Iya, bener 46. Berarti sini 46. Kalau ini 46, maka nilainya adalah B lebih besar daripada Q. Oke, berarti jawabannya yang A, teman-teman. Jawabannya yang A. Oke, gimana? Benar apa salah? Sejauh ini sama teman-teman sudah bisa semuanya atau malah salah semuanya? Jangan ya, benar semuanya dong, gampang dong ya. Oke, sudah benar berapa? Cek aja komen-komen di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berapa? 5 ya, 5. Ini soal yang kelima. Gimana tambah horor, tambah hot? Oke, gampang. Ini masalah kecukupan data. Oke ya, kecukupan data. Apakah nanti data-datanya cukup atau tidak? Itu aja. Jika M dan N ada 2 bilangan bulat, berapakah nilai ini? Oke, kita diminta menyelesaikan kasus ini dari data 1 dan dari data 2. Ini sudah gampang banget loh, tidak perlu mikir loh teman-teman ini sebenarnya. Kalau kita punya 2 variabel untuk memberikan solusi, maka kita minimal butuh 2 persamaan. Udah selesai nih kata kuncinya, nggak perlu mbak hitung, sudah ketemu. Kalau mau dihitung juga nggak apa-apa, silahkan, buang-buang waktu kan gitu. Oke, jadi ini sudah satu sendiri nggak mungkin bisa, karena minimal butuh 2 persamaan, maka harus bersama-sama dengan 2 sendiri juga nggak bisa. Oke, maka pernyataan saja cukup nggak bisa, pernyataan 2 saja cukup nggak bisa, 2 pernyataannya bersama-sama cukup untuk menjawab, tapi 1 pertanyaan saja tidak cukup. Betul, harus 2-duanya. 1 cukup nggak bener, saja cukup nggak bener, saya bener. Berarti yang C ya. Oke, begitu, nggak usah ngitung, nggak usah mikir ini. Soal yang terakhir, makin menakutkan nih teman-teman. Oke, tinggal ngikutin aja loh ini udah ada pola ini X, add,
Y variabelnya didolarkan Z, maka tinggal itu aja. Ini adalah X nya 5, ini Z nya, ini Y nya, ya kan. Ini favorit, gampang, pasti bisa ini Z nya. Oke, tinggal ngikutin aja. Ini masukin X nya jadi 5 plus 2 dikali Y nya min 3 dipangkatkan Z nya berapa? Z nya pangkat 100. Oke, ini berapa ini? Min 6 tambah ini min 1 pangkat 100. Wih, tibanya 1 jawabannya. Ternyata jawaban cuma 1. Ya, ini baru detik, hitungan detik beneran ini. Berapa detik tadi ngitungnya teman-teman? Oke ya, sudah ketemu kan? Kita sudah punya 6 soal tadi. Semoga bermanfaat. Semoga menambah wawasan teman-teman untuk menghadapi soal-soal TPS UTBK. Sampai ketemu lagi, saya minta maaf. Wassalamualaikum.